والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا
مجرمين warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para tulab wa talibat yang berada di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, hafizakumullahu jami'an. Pertemuan pagi hari ini akan membahas penyakitnya pemuda. Yang penyakit ini tidak ada para pemuda 15 tahun yang lalu, tapi muncul pada zaman sekarang. Inilah tantangan hidup yang harus antum fahami. Di antara penyakit di sini adalah penyakit yang membangkitkan syahwat, yang mana ada hubungannya dengan media sosial, baik itu HP atau internet atau laptop yang berisi tidak lepas daripada internet. Demikian juga televisi, tayangan-tayangan yang lainnya, Twitter, Instagram, dan juga sebagainya. Dan ini memang Allah Ta'ala menguji kita untuk diketahui siapa yang selamat dari ujian ini dan mendapatkan pahala yang cukup besar, dan siapa yang terjerumus dalam ujian ini, na'udzubillah min dzalik, mendapatkan hukuman dunia dan akhiratnya yang besar pula. Maka Allah Ta'ala menjadikan hidup kita ini berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada nakal, ada yang baik, dan ada kecil, ada yang besar, ada tua, ada muda, siang malam, dan juga ada penyakit, ada sehat. Demikian juga ada keburukan dan juga ada kebaikan, yang itu merujuk yaitu kepada ayat Allah atas surat Al-Anbiya ayat nomor 35. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap jiwa pasti mati. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala telah kita saksikan jutaan manusia yang telah meninggal dunia, entah itu orang tua kita, kakek nenek kita, atau saudara kita atau adik kita. Dan ini bukti kebenaran firman-Nya Allah Ta'ala. Maka sebelum kita mati ini diuji oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kami menguji kamu, hai manusia, sebelum kematianmu. Aku uji dengan kejelekan, adanya internet, adanya telepon, adanya kemaksiatan, dan banyak sekali kejelekan-kejelekan yang kita jumpai. Ini semuanya untuk menguji hambanya, siapa yang selamat dari bahaya ini. Dan juga diuji wal khairi, dengan kebaikan-kebaikan, adanya orang soleh, dan juga adanya kajian-kajian, sholat berjamaah, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dua soal, dua pertanyaan yang harus kita hadapi. Sampai kapan kita diuji? Sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kita putus dari ujian ini, tinggal totalan amal kita. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan setelah kita diuji di dunia ini, mati wa in fitnah, tadi dijelaskan ini ujian, bahan ujian kita. Kemudian Allah menjelaskan wa ilaina turja'un, setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, akan dihitung amal kita dan akan dihisab. Laporan-laporan dari malaikat Raqib dan Atid, yang baik dan yang jelek, akan dituangkan di hadapan kita nanti pada hari kiamat. Ini yang harus kita fahami. Jangan sampai kesempatan pemuda ini hancur dengan dunia internet, dengan dunia HP. Memang HP, internet ada manfaatnya untuk orang beriman yang kuat imannya, yang mana mengambil manfaat-manfaat dari HP banyak sekali, terutama untuk memudahkan taklim, menyimpan data-data Quran, sunnah, tafsir, bisa disimpan di perangkat yang ringan. Namun bagi pemuda yang terkuasai oleh hawa nafsu, tentunya bukan menyimpan itu, menyimpan benda-benda yang merusak otak kita atau pikiran kita. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, ayat yang baru kita dengar bersama tadi, surat Al-Anbiya nomor 35. Maka beliau menjelaskan, nakhtabirukum bil masaibi taratan, kami uji kamu semuanya, manusia, dengan musibah-musibah. Musibah yang paling besar musibah maksiat yang tercantum di HP maupun di internet. Kalau musibah kita jatuh, banyak orang yang nolong kita. Kalau orang tidak punya duit, banyak orang yang meminjami kita. Wan ni'ami ukhra, dan juga diuji kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Apakah kita menjadi orang mensyukuri nikmat Allah atau tidak? Ini nanti totalan di akhir zaman. Linanzura man yashkuru wa man yakfuru, untuk diketahui oleh Allah Ta'ala siapa yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan siapa yang kufur, mengingkari kenikmatan itu digunakan untuk maksiat. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Talha oleh seorang tabi'in dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari tafsir surat Al-Anbiya nomor yaitu 30 ini. Maka dijelaskan di sini makna walana beluwannakum,
Artinya Allah Ta'ala menguji kita. Bisyarri wal khairi fitnah, maknanya bisyiddati dengan kesengsaraan, warrakhai dengan kegembiraan. Ini diuji kita oleh Allah Ta'ala. Wasikhati, diuji kita dengan sehat. Untuk apa kesehatan ini? Wasaqami, diuji kita dengan sakit, menggerutu, mengeluh, ataukah kita bersabar memohon kepada Allah. Diuji pula kita oleh Allah Ta'ala wal ghani wal fakir. Ada yang kaya dan ada miskin. Bagaimana sikapnya orang kaya? Lupakah dia kepada Allah, atau kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah? Diuji dengan kemiskinan. Bersabarkah dia tetap beribadah atau malah menjadi kufur? Wal halali wal haram, diuji kita pula dengan halal dan haram, karena ini adalah bahan untuk menilai kita semuanya. Allah menilai kita sampai di mana yang kita amalkan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami yaitu Allah kamu dikembalikan. Mananya fanujazikum bi'amalikum, kami akan membalas amal-amalmu dengan balasan yang adil, tidak dikurangi kebaikannya dan tidak pula ditambah kemaksiatannya. Inilah para sahabat at-tullab wa talibat. Antum sebenarnya hidup di tengah fitnah yang cukup besar, dan tidak ada yang bisa membentengi fitnah yang besar ini kecuali kita menyibukkan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang bisa menyibukkan, melalaikan fitnah ini. Dan jangan banyak keluar, tinggalkan perangkat-perangkat seperti ini kalau antum sibuk dengan ini, karena kita tidak harus memiliki HP dan tidak pula harus melihat konten-konten tertentu. Kita melihat Al-Quran, membaca satu huruf pahalanya 10. Membaca hadis menjadi tenangnya jiwa kita. Handphone ini bagian daripada ujian Allah, ada baik dan buruknya. Tentunya baik untuk orang bisa memanfaatkannya. Siapa yang bisa memanfaatkan? Orang beriman yang merasa diawasi oleh Allah, merasa dicatat oleh malaikat, dan juga orang-orang berilmu yang bisa memanfaatkan perangkat-perangkat ini, menjauhkan hal-hal yang merusak pikirannya, dan juga bisa menjauh hal-hal yang sifatnya berbahaya dan mengambil manfaat. Karena Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu ada manfaat, ada madarat. Bahkan iblis itu ada manfaatnya untuk kita, bahkan madarat pula. Manfaatnya iblis untuk kita, kita selalu waspada, selalu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu kita berlindung pada Allah dari hamadatus syaitan, godaan syaitan. Adapun HP internet ini akan berbahaya bagi orang yang awam, orang yang tidak tahu din, berbahaya kepada pemuda yang tidak menuntut ilmu, atau menuntut ilmu yang tidak digunakan ilmunya. Berbahaya pula kepada orang tua. Berapa banyak orang tua bukan baca Al-Quran tapi menekuni, di mana-mana mentingkrang dia kakinya, melihat terus pemuda-pemudi, bahkan yang tua pula menikmati gambar-gambar, tayo-tayo, TikTok dan juga yang lainnya. Perhatikan kaum muslimin, ini ujian Allah. Bukan hanya kita diuji, orang dulu diuji, bahkan lebih berat ujiannya. Maka dengan adanya internet dan HP ini, kehidupan manusia di desa sama dengan di kota. Karena internet bisa masuk ke dapur, masuk ke desa. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu.
perlu, makanya tidak ada sekarang biskup, tidak ada yaitu yang lainnya, kasino yang lainnya. Cukup yaitu dengan HP yang dimiliki, bersepi, tidak ada yang lainnya. Tidak merasa kalau malaikat selalu melihatnya, memantaunya. Di mana-mana hiburannya HP. Bahkan anak kecil pula terserang pula, nangis kalau tidak bawa HP. Inilah perlu difahami, terutama pada ibu-ibu wanita yang kurang akalnya dan juga kurang akalnya harus memperhatikan ini. Berapa banyak kita saksikan di dalam grup isinya senda gurau, bukan isinya qala Allah Ta'ala, bukan isinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah. Itu bukannya di grup orang-orang yang sifatnya tidak punya ilmu. Yang punya ilmu masih juga termakan. Dan juga berapa banyak manusia lupa dengan suaminya, lupa dengan istrinya karena berhubungan dengan lain jenis yang bukan mahramnya. Maka ingatlah fatwa para ulama, para penuntut ilmu mengatakan, kata akhatu talabatul ilmi al-fudala, salah satu penuntut ilmu yang mulia menulis dalam tulisan itu, fihi fawaida katsira au ajibah, faedah yang menakjubkan. Fatahallahu ta'ala alaihi, karena Allah ta'ala beri petunjuk kepadanya. Apa yang diucapkan oleh penuntut ilmu ini, hal ta'lamu anna Allah ta'ala ibtala as-sahaba radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah ta'ala menguji para sahabat. Yang mana para sahabat wahum fi khalil ikhram, dalam keadaan ikhraman, dalam keadaan ibadah, wal haji wal mukhrimi fil haji, ikhraman dalam haji, awil umrah atau ikhram ketika dia mengerjakan umrah. Diharamkan oleh Allah Ta'ala, yakhrumu alaihi saitu, dilarang berburu. Yang diburu itu binatang, dilarang berburu. Ibtalahumullah, maka Allah Ta'ala menguji para sahabat yang sedang berikraman ini, bi anna sayta iktaraba minhum, binatang buruan itu dekat dengan sahabat itu, bukan menjauh. Hatta inna akhatahum yastati'u ayusayyidahu biyadihi, sehingga salah satu di antara mereka itu mampu memburu binatang itu dengan tangannya. Bayangan ini ikhram. Allah melarang berburu, tapi Allah menguji. Binatang buruan itu dekat dengan orang yang berikhram ini. Hatta inna khatahum yastati'u ayusayyidahu biyadihi duna istikhdami alati sayti, sehingga salah satu mereka bisa menangkap binatang buruan dengan tangannya tanpa alat pemburu. Ujian ikhwan wa akhwat. Di masjid yang kita saksikan berapa banyak di tempat-tempat yang lain, ketika sholat HP diletakkan di tempat sujudnya, tapi duitnya dikantongi di sakunya. HP diletakkan ditumpuk 2-3, tidak terasa kalau setan yang meletakkan di depannya. Yang mana di depan harus bersih, mengingat kepada Allah Ta'ala, tapi diletakkan HP itu. Kadangkala bunyi pula dengan lagu-lagu, tidak dimatikannya, mengganggu semua orang di masjid. Ketika saya umrah, berapa banyak masing-masing berdering nyanyian lewat HP.
tatkala kita di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini fitnah kaum muslimin. HP ini hidup di mana-mana, sampai Perak pun dibawa HP itu. Di tempat tidur dan juga di mana-mana. Apalagi punya teman lupa membaca Al-Quran, lupa dengan keluarganya. Apalagi ketika dia belum menikah, punya kenalan wanita, selalu pikirannya nih bukan baca kitab, baca diingat. Inilah hidupnya para pemuda pada zaman sekarang. Kalau kita tidak mendasari, tidak memalingkan ingatan itu dengan membaca Quran, dengan membaca hadis, dan menghilangkan nomor-nomor tersebut, selamat kita. Karena HP pada zaman sekarang lain dengan 15 tahun yang lalu. Hanya bisa telepon. Sekarang lewat video call tampak. Dan mereka bukan berhubungan kepada nenek, kakek, berhubungan dengan wanita-wanita pilihan-pilihannya. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kita saksikan pada zaman sekarang. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 94, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas syaiti. Wahai orang beriman, benar-benar Allah akan menguji kamu dengan sesuatu yang berupa buruan, yaitu dimakan haram ketika berburu, ketika ihram. Sekarang kita diuji bisyai'in dengan suatu minal jawalah, api, internet. Tanaluhu aidikum, yang kamu pegang dengan tanganmu. Dulu memegang binatang yang diburu, sekarang memegang perangkap ini. Warimahikum, dan tombak-tombakmu. Ya, orang berburu dengan tombak, dengan tangannya. Sekarang tombaknya lebih jahat daripada tombak besi, karena tombaknya banyak nafsu-nafsu yang tampil di internet. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaibi, agar Allah Ta'ala mengetahui siapa yang takut kepada Allah Ta'ala ketika sendirian. Bil ghaib, ketika sendirian. Bayangkan kalau manusia sudah sembunyi sendirian, ya, lalu main ini, bahkan juga sampai di WC. Santri tidak bawa HP, dibawa oleh orang tuanya pergi ke WC. Kadang-kala pamit pergi ke toko. Syaitan begitu caranya menggoda kita di tengah jalan main. Kadang-kala dititipkan ke tetangganya, warung-warung. Nanti ketika di warung makan, mana biku. Begitu iblis, syaitan gayanya menarik orang. Zukhrufal qawli ghurura. Saya bicara demikian karena sudah lama menunggu pondok. Kasus-kasus tertentu tertuang. Bahkan dulu lewat layangan, kertas pakai layangan dijatuhkan di tempat. Yang lain jenisnya dibaca. Bahkan juga lewat tetangga ini nanti sampaikan. Makanya dia pesan kepada orang-orang yang punya toko makanan, jangan mau dititipi HP dari santri, dan nanti akan mudah hubungan satu sama lain. Kasus-kasus dulu juga begitu, pemasak laki-laki hubungan dengan pemasak wanita. Tidak terlintas hal itu sebelumnya, tapi namanya syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Apalagi pada zaman sekarang,
Tidak perlu kita pergi ke Jakarta untuk hubungan dengan wanita sana, cukup dengan HP, video call. Bukan 1 menit 2 menit sampai habis pulsanya. Ya, hati-hati ya. Zaman dulu diuji oleh Allah Ta'ala para sahabat dengan berburu, yang itu hewan. Sekarang diuji bukan berburu hewan, berburu HP, berburu kemaksiatan. Faman ya'tada ba'da dzalika, barang siapa melampaui batas setelah diingatkan di ini, falahu adzabun alim, silakan menikmati adab Allah yang Ta'ala yang sangat pedih. Inilah peringatan dari Allah Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Zaman dulu diuji, zaman sekarang juga diuji. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Benar-benar kami, yaitu Allah, akan menguji kamu, wahai manusia, siapa yang bersungguh-sungguh, hatta na'lamal mujahidina, sehingga Allah Ta'ala melihat secara zahir siapa yang bersungguh hambanya ini beribadah kepada Allah Ta'ala, dan supaya diketahui siapa yang bersabar ketika dihadapkan beberapa bentuk kemaksiatan. Wa fi hadzal zaman yatakarraru ibtila'un azim. Pada zaman sekarang ini berulang-ulang bala yang sangat besar. Walakin bisyaklin mukhtalifin, tetapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Dulu kita melihat wanita buka aurat sulit. Kenapa harus pergi ke Gresik, ke Surabaya, ke Lamongan, gedung-gedung biskup untuk melampiaskan nafsunya, keinginannya, dan juga harus mengeluarkan duit banyak. Sekarang lain, tidak perlu pergi, punya kawan duduk bersamanya, aku lihat sebentar ya, tak kasih kamu uang sekian. Yang dilihat bukan Quran, yang dilihat bukan hadis, yang dilihat bukan fatwa para ulama, tapi yang dilihat nafsu birahi. Dan lihat di dalam YouTube pun yang banyak tampil, naudzubillah min dzalik, ia menyampaikan taklim sunnah sedikit sekali, 1% 2%. Makanya hari ini saya hapus YouTube-nya khusus untuk yaitu hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan teman sejawat. Saya kalau ditampilkan nanti kita mendownload tampil wanita, naudzubillah min dzalik, dihapus, dinonaktifkan sehingga tidak nampak lagi gambar YouTube itu. Ya, inilah bahaya menimpa kepada antum semuanya. Jangan sampai nanti kita di Mahat tidak nonton HP, nanti pulang bajunya diganti, perlu baju-baju yang sifatnya seperti orang tidak belajar ilmu, kesana kemari bawa HP, pinjam orang tua yang lainnya, rusak. Dan jangan dihapus kebaikan kita dengan kemaksiatan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika lupa, di dalam hafalannya diingatkan oleh syekhnya, jangan maksiat, karena maksiat akan lupa. Kenapa? Kalau kita hafal Quran, tahu halamannya, terus pada melihat wanita, melihat gambar, yang diingat itu wanita itu, kalah Qurannya. Subhanallah kaum muslimin. Allah Ta'ala menguji kita. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, fitnah yang menimpa pada zaman sekarang ini lebih berat daripada zaman beliau. Tapi kalau kita bisa menjaga diri kita, pahala 50 kali dibandingkan pahala dulu.
qabla asra azwamin takriban kana al-khusulu ala suwari wal muqata'atil muharrama so'ban jiddan. Sebelum 10 tahun yang lalu, untuk mendapatkan gambar-gambar wanita itu susah sekali. Amma al-ana, adapun zaman sekarang, fa bi lamsatin khafifah, dengan kita membuka HP kita, tampil segala sesuatu yang tidak kita inginkan tampil. Kita ingin satu, tampil 10. La haula wala quwata illa billah. Nah, dan ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan nampaknya HP ini dekatnya dengan hari kiamat. Dan panasnya matahari dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu jauh berbeda. Dan juga banyak pembunuhan, tersebar perzinahan sekarang lebih banyak daripada zaman dulu. Zaman dulu orang mau yaitu berbuat zina pergi ke hotel, orang-orang kaya tertentu. Sekarang banyak sekali dengan hubungan perangkat ringan ini. Apalagi kalau punya Facebook, apalagi kalau WA ditampilkan gambar-gambar dirinya. Fitnah, bertambah fitnah. Ayyuhal ikhwah, inilah Allah Ta'ala menguji kita semuanya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya mana hadis ini tidaklah disampaikan kepada sahabatnya yang lain kecuali kepada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Anas bin Malik adalah menemani beliau selama 10 tahun. Apa pesan beliau kepada sahabat Anas ini? Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat pertama, ayyurfa'al ilmu, dicabut oleh Allah Ta'ala ilmu din. Dan ini nampak, lihat sekolah-sekolah banyak tidak diajarkan ilmu din, ilmu duniawi. Disibukkan kita dengan ilmu teknologi yang lainnya supaya lupa ilmu din. Kita tidak menyalahkan mereka karena itu ujian, tapi salah kalau kita menempuh ilmu seperti itu. Ya, nomor 2, wayak surul jahalu, banyak orang yang bodoh, sedikitnya orang punya ilmu. Kalau sudah dipelajari ilmu duniawi, orangnya bodoh, yang terjadi apa? Bencana. Yang terjadi adalah musibah, perkelahian, pertengkaran, perzinaan pula, karena tidak ada ikatan iman yang meluruskan hawa nafsunya. Oleh karena itu kita harus istiqamah, istiqamah di ma'had, istiqamah di rumah, istiqamah pula di keluarga kita, istiqamah pula di kawan kita. Ya, nomor 3, wayak suruz zina, dan akan menyebar perzinahan. Apalagi sekarang muncul obat-obat penolak hamil. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah obat penolak hamil diwujudkan dan didukung pula dengan HP, internet, hubungan yang jauh bisa menjadi dekat, apa yang terjadi? Perzinahan. Dan ini merajalela di mana-mana. Hamil sebelum menikah sehingga harus dipaksakan menikah ketika hamil. Setelah menikah 3 bulan lahir anaknya. Ini yang ada pada zaman sekarang.
Yang jatuh perkara seperti ini orang-orang yang tidak berilmu din, atau berilmu din tapi kalah dengan hawa nafsunya. Berikutnya pula fitnah wa yaksuru surbul khamri, dan banyak minuman-minuman keras. Hati-hati kalau kita ditawari di kereta, dikemas Pak, silahkan dibagi-bagi, ternyata isinya ada bahan pemabuk supaya kita bisa ngantuk, diambil duit kita, dicuri tas kita. Karena setan masuk di mana-mana, lewat minuman, lewat makanan, dan juga lewat macam-macam yang lainnya. Kalau sudah ilmu tidak ada, banyak orang bodoh, perzinaan banyak, orang-orang mabuk-mabuk banyak, apa yang terjadi? Kehancuran. Kemudian juga wayakil rajulu, fitnah yang lain sedikit orang laki-laki. Kenapa? Perang mati, bepergian ketabrak, wayak surun nisa, dan menyebar jumlahnya wanita. Yang laki-laki sedikit, wanitanya banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wakhitu, bahkan 50 wanita merebut satu laki-laki itu karena kurangnya laki-laki. Karena itu beliau mengingatkan kita, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, ketika kamu sudah mampu untuk menikah karena bisa mencari rezeki, segera menikah, karena itu akan menjaga rusaknya pandangan kita dan akan menjaga kehormatan diri kita. Faman lam yastati' fa'ali bisawm. Kalau belum mampu laki-laki ini untuk menikah, syahwatnya tinggi, belum bisa mampu menikah, jangan makan yang enak-enak, kurangi makan daging, berbanyak sayur. Ini solusi. Dan seringlah siam, karena siam menunjukkan pandangan, karena siam menunjukkan nafsu yang haram. Itu solusi. Jangan diumbar terus, karena pemuda waktu yang sangat senang makan. Ketika banyak makan muncul syahwatnya. Kalau syahwat dulu masih bisa ringan, sekarang dibantu dengan api, dibantu dengan internet, dan juga perangkat yang lainnya. Demikian juga untuk orang tua yang punya putri, segera untuk menikahkan putrinya. Jangan menunggu putrinya mendapatkan pasangan sendiri, dicarikan oleh orang tuanya. Ya, jadi dicarikan orang tua, mencarikan, sebagaimana Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah kepada yaitu sahabat Ali, dan juga sahabat Umar mencarikan pula yaitu putrinya Hafsah ketika ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman menolak, tidak putus asa. Sahabat Umar ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar, beliau diam, karena Rasulullah SAW ada keinginan untuk menikahi Hafsah, maka dinikailah, ditawarkan kepada Rasulullah SAW dinikah. Itu caranya ulama dulu. Jangan sampai terlanjut lama, wanita berumur sekian tahun lama menikah, ya berumur lanjut usia susah untuk mencari jodoh. Jumlahnya laki-laki sedikit, malah mereka perhitungan banyak. Ya, inilah yang harus kita pahami. Maka para sahabat yang sekiranya mampu menikah, seperti saudara-saudara kita, tidak mengapa sambil belajar.
Kalau mampu, ya masar sabab man istata'a minkum al-ba'ah. Dan hidup sederhana. Karena kita nasi saja kita makan hidup. Nasi satu bungkus 3.000 dengan yang satu porsi 150.000 sama kalau sudah masuk perut. Karena rasa itu hanya di lidah. Taruhlah pahit sebentar. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, fitnah di akhir zaman. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra nomor 32, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh. Bagaimana jatuh kepada zina? Cuma macam-macam pendekatan lebih banyak daripada jatuhnya zina. Kenapa? Innahu kana fahisha. Karena mendekati perbuatan zina itu ada perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan paling jeleknya jalan. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Tafsir Karimur Rahman, wan nahyu an qurbanihi, mendekati, larangan mendekati ablahu minan nahyi an mujarrati fi'lihi, itu lebih bahaya daripada perzinahan. Karena jatuhnya perzinahan mesti ada pengawalnya, pembuka muqaddimahnya. Di antaranya an-nadhar. Jika nadhar saja tidak boleh, bagaimana? Pakai Facebook, bicara. Ya. Karena apa? Sentuhan nafsu ini antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa tidak. Bahkan kadang-kala juga ketika mendengar istrinya kurang senang mendengar wanita yang lain, tertarik, sangat menarik, terbayang sesuatu yang tidak dibayangkan kepada istrinya. Syaitan yang harus kita jauhi. Kenapa mendekatinya ini dilarang? Karena jatuhnya kepada perbuatan zina karena mendekatinya. Makanya Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan wahai Nabi, orang-orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan pandangannya. Kita melihat wanita di luar itu 1-2, melihat di internet jutaan, tampil lagi. Yang ditampil di internet itu bukan kakek dan nenek. Naudzubillah min dzalik. Begitu syaitan iblis masuk di WA, masuk di HP. Ya. Oleh karena itu upayakan tidak pakai YouTube. Matikan. So kalau tidak dimatikan akan tampil nanti. Menurut fatwa ulama disuruh melihat wanita dulu. Menurut untuk hadis disuruh melihat wanita dulu. Mendengarkan ceramah para asatid, tampil 5 menit, tampil wanita, lewat dulu. Promosi yang lainnya. Promosi bukan hanya sekedar barang, wanita yang disuruh tampil di situ. Inilah yang harus kita pahami dan harus kita perjelas supaya kita bisa memohon kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan diri kita. Lianna dzalika yasmalu an-nahya an jami'i muqaddimatihi, karena dilarang kita mendekati perbuatan zina ini mencakup semua perangkat-perangkat yang mendekatkan perbuatan zina, termasuk HP. Dan ini lebih cepat daripada orang pergi ke supermarket lewat, ya, ada wanita dilihat, padahal ke supermarketnya itu hanya berapa belanjanya. Tapi hawa nafsu ini yang mendorong. Pamit Ustadz mau pergi obat, mampirnya tempat yang lain.
Ya, hati-hati. Mendorong kepada kebohongan, penipu, merusak orang tua, merusak pula orang-orang yang punya ilmu. Dan dijelaskan pula, orang bawa HP ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di seperti orang yang mengembala kambing di tempat pinggiran pekarangan orang. Man khama khawlal khima yushiku ayyaqa fihi. Seperti orang sedang memelihara kambing takut masuk ke pekarangan orang lain. Orang bawa HP kalau tidak kuat takut, bukannya fatwa ulama tampil dicarikan yang lain, yang mencarikan syaitan yang kerjasama dengan hawa nafsu kita. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada perbuatan keji. Bagaimana kalau ditunjang oleh syaitan? Bagaimana kalau ditunjang oleh syaitan manusia? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana kalau kawannya juga sebesar sama syaitan? Bahaya, betapa bahaya. Dan kalau sudah demikian akan lupa ibadah, tidak perlu lagi untuk membantu orang tuanya, dan tidak akan menerima nasihat dari orang tua, karena cukup nasihat dari para syaitan yang masuk dalam pikirannya. Wa wasafallahu az-zina wa qabhahu bi an kana fakhisha. Allah mensifati orang-orang yang mendekati perbuatan zina ini adalah perbuatan sangat keji menurut syar'i, menurut akal, menurut fitrah yang sehat. Terkadang manusia mengerti tapi kalah dengan hawa nafsunya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah masukkan di hati kita ini, pikiran kita ini fujur, curang, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Ini ujian dari Allah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang membersihkan keinginan yang jelek. Mau pergi sana, oh enggak jadi saya mau di sini saja. Diajak oleh temannya mau kemana, oh enggak jadi, saya mau baca Quran. Ya, karena yang mengajak kita syaitan ini bukan hanya lewat bisikan di hati kita, teman, ya orang lain. Kadang-kala dengan memakai bahasa yang manis, zukhrufal qawli hurura, kata-kata yang menarik. Karena itu ketika orang bertemu laki-laki dengan wanita bukan mahramnya, bukan marah, senyum dia. Itu racun muka. Perkataannya mensem, dia racun pula. Dengan ayahnya marah, dengan yang bukan mahramnya senyum. Begitu lincahnya iblis menggoda manusia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Kalau sudah digoda oleh syaitan, segera kita isti'adzah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangkan, jangankan bawa HP kita diuji, sholat itu diuji kita. Suruh segera, ayo sholat, cepat. Pada waktu sholat diingatkan segala sesuatu yang tampil. Setelah sholat kita dilupakan ingatan dalam sholat tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana kalau ditunjang dengan sesuatu yang kita lihat, terekam terus di sini. Lupa ayat, lupa hadis, lupa orang tua, bahkan juga satu saat lupa pekerjaan. Nah, Allah Ta'ala menguji mata kita ini, kaum muslimin wal muslimat, ikhwah wa akhwat, menguji telinga kita, menguji otak kita pula. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Abbas, bersumber dari Abdullah bin Abbas, wa qala Abu Hurairah, demikian juga sahabat Abu Hurairah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba ala ibni adama khadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan anak Adam ini bagiannya dari zina. Karena Allah Ta'ala ngasih manusia syahwat. Adraka dzalika la mukhalalata. Adraka dzalika la mukhalata. Mesti akan menjumpai. Tidak mungkin tidak menjumpai. Dan ini ujian dari Allah. Pertama, fazinal ainaini. Zinanya mata, dua mata melihat. Bayangkan Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang melihat wanita tidak sengaja, fasrif basorokah. Fasrif basorokah, palingkan pandanganmu. Ini melihat wanita yang gak jauh. HP bukan 1 meter kita lihat, dekat 20 cm. Kita ketika nyupir, di spion kita kelihatan di belakang kita sepeda motor wanita, kita tidak boleh melihat wanita itu. Karena melihat wanita di luar dengan lihat HP lebih jelas di HP. Apalagi orang punya komputer yang lebar sekali komputer itu, ya, dan bisa diperbesar, diperkecil. Musibah kaum muslimin wal muslimat, ikhwah wa akhwat. Inilah Allah Ta'ala menguji kita. Wa zinal lisan an-nutqu. Nah, zinanya mulut itu bicara. Dan kalau sudah bicara, mata melihat, dosa numpuk dosa. Dan kalau sudah bicara wanita dan laki-laki, mesti bukan marah tapi senyum. Dan tidak cukup 1 menit, tanya gimana keadaannya, di mana, dari mana mbak, ya bisa saya minta nomornya, HP-nya, ya. Itu yang ditanya ke sekitar masih muda. Kalau kakek-kakek tidak ditanya, karena tidak ada, mata ini kecenderungan dengan nenek dan kakek. Nah, ini yang harus kita fahami. Kalau penuntut ilmu satu-satu luput, bagaimana orang awam? Selalu kita hendaknya istighfar dan juga memohon pada Allah. Selalu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak mengapa kita pergi subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, a'udzubillah. Ketika melihat kemaksiatan, a'udzubillah. Jangan diam. Kalau kita diam, setan akan berbisik kita. Tapi kalau kita istighfar, astagfirullah. Ketika kita baca astagfirullah, ada suatu kemaksiatan, kita akan berhenti insyaallah. A'udzubillah. Ketika melihat suatu keindahan, subhanallah, karena kebesaran kekuasaan Allah. Wa zinal lisani an-nutqu. Nah, kalau sudah bicara, tatap muka, dosanya berlipat ganda. Wan nafsu tamanni atau tamanna. Nah, jiwa ini dia terus mau mendobrak. Ayo, kamu sudah melihat loh. Ayo, kamu sudah bicara. Lupa yang di rumah. Lupa orang tua. Orang tua nasihati dimarahi. Ini bahayanya internet. Banyak HP kalau kita tidak bisa mengandalkan perangkat terimangan ini. Wal faraju wa tashtahi, dan bangkit syahwatnya. Karena manusia musuh utamanya lain jenis. Karena itu beliau bersabda, innal mar'ata idza kharajat istasrafa syaitan. Kalau wanita itu keluar, nah sudah, setan mulai bertingkah dia. Ayo, jalan mulai lenggak-lenggokkan. Pelan-pelan ketika ada laki-laki. Itu enggak bicara di lisan, tapi hati. Ya, kalau perlu diperlambat dulu kalau ketemu laki-laki.
Begitu juga laki-laki ketika bertemu dengan wanita, kecuali orang itu kuat imannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini setan yang menjauh kita, pergi cepat. Bahaya, ikhwan. Nah, kalau sudah melihat, mendengar, bicara, nafsu datang, watastai wal faraju yusaddiqu dzalika au yakdzibuhu, baru tinggal satu. Farji kita ini mendukung semuanya itu ataukah menolak? Kalau orang itu kuat imannya akan menolak, bro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bangkit, segera kita istighfar, segera baca Quran supaya pergi syaitan yang mengganggu kita. Karena kalau kita membaca Quran dengan keras, setan itu pergi. Dan ini ujian. Bukan hanya kita saja diuji, dulu begitu. Apalagi pada zaman sekarang ditunjang dengan adanya perangkat-perangkat yang ringan. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini, khudhu khidrakum minadz-dzunubi, waspadalah kamu dari dosa, terutama al-khulwat, menyepi. Bahaya menyepi ini. Kalau kita menyepinya ketika dikholak, tidak mengapa, karena kencing buang air, tapi jangan bawa perangkat yang lain. Kecolongan terus, kadang-kadang para pengawas, Ustadz pamit ke WC, betul WC, tapi yang kedua tidak disebutkan. Pamit ke toko, ya mengizini saja, karena seorang ustaz tidak tahu urusan gaib. Atau pamit yaitu kepada orang tuanya, mau pergi sebentar. Kalau orang tua yang teliti, dia ditanya pergi kemana, kalau perlu dibuntuti dari belakang. Apalagi sekarang kalau wanita izin sama orang tuanya mau keluar malam, musibah. Ini tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ya, kalau orang itu sayang terhadap anaknya, selalu ditanya, walaupun pinjam mobil, sampai di mana? Itu menunjukkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sekarang berada di mana? Kalau sudah selesai pulang. Tapi terkadang anak salah tompoh. Tahu salah tompoh? Mempunyai pikiran yang kok bakhil sekali orang tua. Seandainya bakhil tidak akan dipinjamkan sesuatu yang dipinjam dari orang tuanya. Tapi karena ingat, ini anak ini, kebaikan anak, orang tua dapat pahala. Kejahatan anak terimbasnya pada orang tua. Bayangkan ketika ada seorang anak, naudzubillah min dzalik, berbuat jahat, yang ditatanya orang tua, Pak, ini Pak anaknya, Pak, menghamili anak saya sudah 2 bulan. Apa yang terjadi dalam hati orang tua? Nah, ini yang perlu kita kontrol terus. Walaupun anak marah tidak mengapa, kita cari pahala. Wa khasatan ma'al jawwal, kalau sudah sepi dia punya HP, bahaya. Kalau sudah begitu tidak mau bangun malam untuk sholat karena capek matanya melihat sesuatu, dan karena capek dia memikirkan sesuatu. Wa komputer wa tilfas, demikian juga komputer dan juga tilfas. TV ini kalau ada seorang ustadz, ya, dia masih muda tampil di TV, lalu yaitu lalu menyampaikan nasihat, tidak boleh wanita melihat. Sekarang perangkat segala sesuatu maunya divideoikan, boleh ya kawan, tapi kita harus hati-hati. Karena melihat secara umum, melihat wanita sebentar, melihat laki-laki yang sebentar, tidak boleh wanita. Kenapa Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Beritahu Nabi, wanita-wanita itu harus menundukkan pandangannya ketika melihat laki-laki. Wa yahfadna furujahunna, dan harus menjaga kehormatan dirinya.
dan jangan bicara yang sifatnya menarik syahwat. Makanya Allah Ta'ala menasihati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi lastunna ka khatim minan nisa in ittaqaitunna fala takhdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, dikhususkan istri beliau karena beliau suri tauladan, istrinya harus suri tauladan, ummahatul mukmin. Kalau kamu istri Nabi menjadi wanita yang takwa, fala takhdha'na bil qaul, jangan kamu mengalunkan suaramu. Dengan orang tua membentak, dengan kawan, dengan musuh lain jenis senyum. Nah, ini kenapa kita tidak boleh mengalunkan suara, wanita tidak boleh mengalunkan suara kepada laki-laki? Nah, supaya tidak ada timbul penyakit dalam hati kaum pria mendengar suara wanita. Karena sebagian para ulama mengatakan suara wanita aurat. Tetapi Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, boleh kamu bicara, tapi bicara yang wajar. Jangan diselingi dengan keindahan suara. Jangan dilenggak-lenggokkan suaramu. Ternyata dengan suara saja sudah membahayakan bagi lain jenis. Bagaimana suara dibantu dengan tatap muka dan diperhias pula dengan hiasan-hiasan yang lain. Ya, fa'alaika bil muraqabati fil khulwah, maka kau wahai manusia ketika sendirian tahu Allah Ta'ala yang melihat dirimu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu yaitu mengawasi dirimu. Sekarang bahayanya, bahaya HP, internet, juga melihat televisi yang lainnya, kecuali kalau televisi itu khusus untuk televisi yaitu yang as-salaf, tapi tidak boleh menampilkan orang-orang tertentu yang itu dilihat oleh wanita. Saya akan menjelaskan bahaya internet HP ini sesuai dengan pengetahuan saya, karena saya hanya bisanya nelpon, bisanya WA, Facebook saya tidak pernah, apalagi Twitter, apalagi pula namanya Instagram dan juga yang lainnya. Yang saya mampu telepon atau WA, SMS seperti WA. Pertama, bahayanya internet HP ini menyita waktu yang banyak. Untuk apa? Nonton yang tidak bermanfaat. Bahkan nonton kemaksiatan. Lihat di internet, maksiatnya lebih banyak daripada ketaatan. Dan itu memang sudah di-scan dan sudah ditata oleh orang-orang kufar agar orang Islam lupa Quran, lupa ibadah, bahkan lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya. Yang pertama. Yang nomor dua, melupakan ibadah sholat. Kalau sudah menekuni, hayya ala sholat menjadi hayya ala jawalah. Karena apa? Dia di depannya jawalah. Mari nonton jawalah, nonton HP. Melupakan juga menuntut ilmu syar'i. Apalagi punya HP yang masih baru. Hafalannya kepada yang HP yang baru lebih kuat daripada menghafal pelajaran yang sudah lalu. Bahkan pula melupakan pekerjaan yang pokok. Kalau pekerja bangunan, pekerja di yaitu instansi, kalau bawa HP, ngelusi HP lihat. Ya, makanya tidak boleh pekerja bangunan membawa HP saat bangun. HP dibaca ketika sudah
istirahat. Ya, karena apa? Nanti dia memasang bata, kalau masih diingat yang dilihat itu, rusak bangunan dan berkurang tenaga itu. Ini kalau di bangunan. Ya, nyupir dia melihat, nah, nobrok dia nanti, kesasar dia. Loh, ini kok jalannya beda. Betul mata dia melihat jalan, tapi pikirannya di sini. Karena sibuk melihat gambar-gambar dan video, terutama dari kalangan pemuda dan suami istri yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang nomor 3, merusak generasi pemuda-pemudi, terutama pada masa pubertet, masanya waktu nikah, masanya baligh. Ini orang tua harus gigih, kadang-kadang harus bertarung. Boleh membanting HP-nya anak kalau itu merusak atau disita, tapi anak melawan. Karena apa? Karena sudah kuat dengan HP. Yang dilihat bukanlah Quran, hati yang dilihat hawa nafsu, birai, melampiaskan keinginan hawa nafsu ketika melihat tayangan-tayangan tersebut. Dan banyak keluhan-keluhan orang tua. Sering saya itu ditelepon, gimana Ustaz, anak saya kok begini. Dan di antara yang saya tulis ini karena saya sering mengaji, sering mendapatkan keluhan. Saya mendapatkan WA, saya simpan. Yang nomor 4, tersebarnya perbuatan zina. Nah, perbuatan zina, hamil sebelum menikah banyak terjadi. Ujung-ujungnya ya karena HP. Dan bukan hanya menimpa kepada para pemuda saja, kepada orang sudah menikah pun juga begitu. Kalau sudah hawa nafsu menjadi raja, keluarga lupa. Dan berapa banyak seorang suami marah sama istrinya, terutama kalau seorang istri kerja di perusahaan sama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, lupa suaminya di rumah. Suami bekerja di instansi, ya, bergandengan dengan wanita bukan mahramnya dalam satu kantor, lupa si istrinya. Di rumah tarung dia, berkelahi seperti ayam jago, berteriak didengarkan oleh anaknya. Nah, HP, internet sebabnya. Dan ini tidak perlu saya menyebut nama, karena saya sering dilapori. Gimana Ustaz? Apa? Istri saya ini kok senang dengan orang lain? Loh, kok di mana istrinya? Kerja di luar. Itu salahnya kerja di luar. Melapor pula yaitu istrinya. Ustaz, gimana suami saya? Saya mau dilapori kalau bertatap 3. Suami istri kemudian saya. Ternyata nyampaikan istrinya yang sekeliru suaminya. Ini loh saya, suami saya itu senang dengan wanita ini, fotonya. Loh, ujung-ujungnya dari HP, ujung-ujungnya dari internet. Pahala yang besar. Lupa istri yang selalu membantu dirinya di rumah. Lupa pula suami yang selalu memberi nafkah. Pahala yang lain, bohong kepada keluarga. Nah, bohong, orang tua dibohongi, ya. Mana duitnya ini untuk bayar SPP, taunya beli, nah, atau hilang, taunya dibelikan HP, masukkan kantongnya. Nah, ini saya katakan karena sering terjadi. Minta duit katanya iuran, minta duit kepada iuran, bagus. Disalahkan pengurus kita, bagus Pak, kita pancing dia. Ya Pak, memang salah pengurus kami. Datangkan putrinya ke sini dan juga orang tuanya. Setelah datang putrinya,
kita panggil akhwatnya yang lain. Loh Pak, yang salah ini putri Bapak Pak, yang bohong. Ternyata laporan yang lainnya yang bohong ini bukan pengurusnya, bukan musrifahnya, yang bohong putrinya Bapak. Kecekel dia. Hati-hati Pak laporan dengan anak, karena tidak ada anak laporan jelek kepada orang tua. Mesti bohong laporan yang baik. Kecuali kalau anak yang istiqomah. Ketika di pondok dia bawa HP disembunyikan di rumah, putar terus kaset itu, keluar dia mencari mangsa. Fitnah HP, fitnah internet. Sering terjadi kasus penipuan, ini nomor 6. Sering terjadi kasus penipuan lewat HP dan internet, baik jual beli, pemalsuan barang dan lain-lain. Nah, ini penipuan. Pak, tolong barangnya diambil Pak di situ Pak ya. Saya tunggu. Ternyata tidak ada. Dan sering tampil ini Anda dapat hadiah 75 juta. Gimana orang muda ngasih 70 juta? Makanya kalau ada promosi kita hapus seret. Kalau kita baca nanti dikurangi HP pulsa. Kita beritahu keluarga semua kalau ada promosi apapun hapus. Walaupun itu dari Telkomsel atau dari yang lain, Indosat ke yang lain, hapus. Sehingga pulsa kita tidak kurang. Berapa banyak teman ya, HP saya kok habis terus anunya. Mungkin banyaknya pun bukan. Nah, apakah kamu pernah juga membaca yaitu promosi? Iya, wah itu dikuras duitmu. Habis, jangan ditanggapi, jangan dibaca, pokok dihapus. Selamat kita. Karena penipu-penipu lewat WA, lewat SMS dan juga yang lainnya. Merajalela pencurian. Nah, perampok dengan jalan WA, ayo sana, sedang orang sana, orangnya sedang tidur. Dengan cara yang lebih canggih daripada pencuri biasa. Pencuri biasa gampang menangkapnya. Ini lain pakai HP ke sana, kamu sedang di mana? Terus. La haula wala quwata illa billah. Nomor 8, memalingkan hati dari mengingat Allah. Kalau sudah HP yang diingat maksiat. Tidak melihat astagfirullah, subhanallah, bukan. Yang lupa kepada Allah Ta'ala, enggan baca Al-Quran. Kenapa? Sudah merasa dia mendapatkan kenikmatan dosa. Kalau orang sudah membaca HP, membaca Al-Quran, ngantuk dia, tidur datang. Karena merasa puas dengan konten-konten yang ada yang tampil di layar HP tersebut. Nomor 9, mengganggu belajar. Dari mana? Saya dilapori banyak dari orang tua, karena saya sering taklim. Ustadz, gimana anak saya ini? Kenapa? Belajar karena tidak konsentrasi. Mungkin bawa HP, iya Ustadz saya bawa. Ya, ini salah. Salah orang tuanya. Gimana anaknya maunya supaya bisa hubungan dengan saya nanti suatu saat? Tidak bisa. Lebih bahaya. Hubungan bisa dengan lewat saya, lewat dengan pengurus. Terkadang orang tua kasih sayang sama anaknya tapi malah menjerumuskan anaknya. Selanjutnya pula nomor 10, membahayakan anak kecil. Anak kecil tidak diajari orang tua itu bisa mendownload dia. Umur 7 tahun itu bisa mendownload dia. Na'udzubillah min dzalik. Lihat tayo-tayo. Tayo itu apa? Saya tidak ngerti. Tayo-tayo, bawa tayo. Kalau tidak kasih marah dia nangis. Tuh, anak kecil yang belum balik kena serang penyakit virusnya HP. Bagaimana pemuda?
Bagaimana dengan orang tua? Ya. Dan kalau sudah begitu dia tidak mau belajar. Itu yang dilihat, senang ngajak kawannya 5 jam 6 jam tuh melek terus dia, nggak tidur. Kalau waktunya di sekolah baru ini. Berangkat ringan jadi musibah besar. Bahaya bagi istri yang doyan melihat internet. Tahu doyan? Doyan bahasa Jawa. Yang merasa kalau dia melihat internet dia duduk terus, kewajiban suami tidak dilaksanakan, anaknya kesana kemana nggak diurusi, nonton terus. Hanya kalau kita punya istri, ya dilihat dulu. Kalau dia tidak senang dengan HP, senang kita. Ya, tidak semuanya HP harus dibawa. Waktu taklim matikan, dimatikan semuanya. Waktu sholat matikan, waktu pergi matikan. Sebagai waktu pergi ada berdering, tidak tahu kita dalam perjalanan di hadapan kita ada apa. Makanya banyak kasus kecelakaan karena apa? Sepeda motor bawa HP, nyupir bawa HP. Ditahunya ketika melihat HP diserempet dari belakang. Orang nyalip dia tidak tahu, natap, musibah, kecelakaan. Ya, bahaya bagi istri pula, berbahaya bagi suami pula yang kecanduan melihat internet. Lupa kepada istri dan anak-anaknya dia, bahkan melupakan kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, saya dulu pernah naik mobil itu lewat angkutan biasa. Pak, turun di sini saja Pak ya. Saya ganti duitnya tadi. Kenapa? Saya mau melihat internet dulu, nggak betah. Dikosongkan itu penumpang itu. Dikembalikan duit itu. Padahal mobil harus jalan dengan bensin. Apalagi itu mobil itu nyewa. Sampai begitu ganasnya internet, kejamnya terhadap kita. Bergadang malam sampai malam. Padahal kita dianjurkan ketika sudah sholat isya tidak ada cara taklim, tidur. Terutama kalau malam biasanya nampak hal-hal yang aneh dan merasa sepi pula dia. Menonton gambar-gambar yang merusak pikirannya atau chattingan-chattingan ya sama lain jenisnya. Pernah juga ada tertipu cari jodoh lewat internet, dipasang di WA-nya wanita yang cantik dan pemuda yang ganteng. Ternyata sudah sama selesai, ternyata wanita itu umurnya 50. Sebenarnya gadisnya masih muda, yang disenangi laki-laki yang ditampilkan di gambarnya umur 18, lakinya nomor 60, umur 60. Tapi karena sudah tertarik kecintaan Syaitonia, sehingga mau harus diterima. Menangis orang tua. Piye nduk kok oleh kanca kok sakmene umure. Nah, macam-macam ribuan fitnah. Menghabiskan uang yang banyak. Kalau sudah senang gambar, wah sudah isi lagi duit, isi lagi duit. Tidak ada duit, mencuri. Orang tua dimarahi, pokoknya saya minta duit. La haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena ingin dia melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Dan biasanya haus terus. Nomor 16, menyita waktu istirahat. Menyita waktu ibadah pula. Bahkan menyita waktu para pekerja yang dimana dia bekerja. Makanya harus persyaratan orang bekerja, waktu kerja tidak boleh bawa api.
Mau, alhamdulillah. Tidak mau, cari pekerja yang lain. Demikian juga kalau penjaga yang lainnya, kalau sudah menjaga kantor di depannya terus bangun HP, ngantuk. Pernah saya uji, ketika jam 12 saya ambil sepeda, nggak tahu tidur orangnya. Nah, inilah bahayanya. Tapi kalau kita HP ada ya apa itu di situ aplikasi Quran kita baca, melek mata kita. Ada hadis, kita baca, tenang jiwa kita. Allah akan menjadikan kita bisa melihat. Tapi kalau sudah banyak kemaksiatan, terus mencoba baca Quran, tidur. Karena kalau Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amal baik akan menghapus dosa, maka amal jelek akan menghapus amal yang baik. 17. Melupakan hafalan Quran, hafalan hadis. Ya, ini harus difahami. Quran itu mudah dihafal, tapi kalau kita terganggu dengan kemaksiatan, lupa. Karena yang sering ketika membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat diselipkan oleh syaitan mengingat yang kita lihat yang maksiat. Nomor 18, mengganggu orang sholat berjamaah. Karena pembawa HP tidak dimatikan, diletakkan lagi di depan sujudnya. HP 4, 5 ditumpuk di tempat sujudnya. Mau tidak mau mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Diingatkan dengan kawan kita, tidak usah diletakkan di situ, kan di saku. Kenapa uangnya tidak diletakkan di depan? Kok HP-nya, padahal waktu pergi, waktu sebelum sholat itu HP itu di saku. Tapi waktu sholat diletakkan di tempat sujudnya. Ini kalau bukan setan yang membujuk, tidak mungkin. Ya, lihat di kota-kota. Nomor 19, menghibah dan memfitnah, menghasut. Nah, paling mudah orang menghasut dengan lewat HP. Cari HP yang baru, nomor yang baru, untuk menggunjing orang, lalu dimatikan nomor itu. Dan pernah terjadi, Ustadz, nanti taklim di Jakarta, tanggal berapa? Sudah bilang. Ya, mana surat keterangannya, tertulis lembaga apa? Ini apa itu dari teman-teman? Ya, saya minta surat. Ternyata besok 2 hari lagi saya telepon, sudah hilang telepon itu. Kejahatan-kejahatan ya, bukan orang sifat menipu urusan duit saja, menipu juga para asatid. Hati-hati kita. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa berita, tabayun dulu. Kemudian nomor 20, merusak keberkahan waktu. Rusak waktu, mestinya 1 menit membaca Al-Quran, 1 jam untuk melihat internet. Dan ini bukan anak kecil saja, dan bukan orang tua saja, para pemuda juga. Ketika mereka tidak menyebutkan urusan itu, lihat di mana, di rumah, di pasar, duduk ketika istirahat, terus gini. Mata kita menyaksikan, entah itu wanita yang di bawah itu bukan Quran tapi HP terus. Kalau memang di HP ini ada aplikasi Quran, ada aplikasi hadis, alhamdulillah. Karena satu saat mata tidak bisa melihat dengan tulisan yang kecil, bisa diperbesar. Namun membaca Al-Quran lewat Quran mushaf itu lebih bagus, karena tidak ada pikiran yang lain untuk kita buka. Tapi kalau antum masuk masjid, nah, internet dihidupkan, walaupun di silent, merusak otak.
matikan total. Karena waktu Allah Ta'ala ngasih kita panjang sekali. Ya, menghibah, memfitnah, menggunjing, menghasut lewat internet, bahkan juga sampai asatid itu perang dengan asatid yang lain lewat internet. Naudzubillah min dzalik. Begitu ganasnya setan ini. Bukan hanya membujuk orang-orang yang sebenarnya awam, ustadz itu dibujuk dia. Saya bilang, kalau ke antum kok mentolo, kok nggak kasihan, dinasihatilah lewat lisan. Kemarahannya diungkap di tengah umum Facebook, semua orang seluruh dunia tahu. Padahal kita ini kalau melihat kemaksiatan, kita harus menutupinya, ya. Jadi kita harus man satara mu'minan satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa menutupi aib saudara orang mukmin, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Tapi ini diungkapkan ini. Ustadz perang dengan ustadz. Jenazah itu juga marah dia. Bahayanya tidak terasa kalau HP-nya yang dibujuk oleh setan supaya dia marah. Padahal kita menasihati supaya tatap muka, atau beliau mengirim surat kepada Raja Herakles, Kaisar Romawi, ya. Itu cara, ini tidak langsung dimuat di media sosial. Maunya mengungkapkan kejelekan saudaranya, tapi dia terungkap pula kejelekannya. Al jaza min jinsil amal. Waktu sudah jam 9 ya kawan. Masih ada berapa ini? Ada 50. Tadi sampai nomor berapa tadi itu? Baik, kapan nanti bisa dilanjutkan atau dikirim, karena waktunya sudah jam 9 dan mungkin nanti ada asatid yang lain yang mau menggantinya. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ